Pernahkah Anda memikirkan bagaimana kondisi kebutuhan infrastruktur kita di era perubahan iklim pada tahun 2030 mendatang? Apakah penggunaan lahan dan pembangunan kita hari ini sudah benar-benar selaras dengan ekosistem serta tata ruang wilayah khususnya di daerah 3T? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah ilmu lingkungan. Saya Hardianti YM, SSI MLing, dosen pengampu mata kuliah ini. Mata kuliah ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan merumuskan solusi atas berbagai permasalahan lingkungan melalui pemahaman interaksi komponen abiotik dan biotik. Bersama-sama kita akan mempelajari perencanaan tata ruang wilayah atau disingkat dengan RT/RW berbasis pemetaan spasial dengan sebuah pendekatan strategis untuk merancang infrastruktur dan yang berkelanjutan sekaligus melestarikan fungsi ekosistem baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu ilmu lingkungan merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS pada semester 1 yang membahas analisis sistem lingkungan yang mencakup komponen abiotik dan biotik, penyusunan rencana tata ruang wilayah, serta aplikasi pemetaan spasial dalam merancang infrastruktur yang disesuaikan terhadap perubahan iklim dan menjaga kelestarian ekosistem di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri serta menguasai konsep berteori dan prinsip dasar perencanaan wilayah dan kota dan penggunaan lahan. Mahasiswa juga mampu menyusun rencana kerja dan melaksanakan survei data, menganalisis data sektoral serta spasial untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan dan pariwisata, hingga merumuskan konsep perencanaan, kebijakan, dan program perwujudan pembangunan fisik secara spasial yang beretika dan berwawasan lingkungan. Materi pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan lingkungan dan analisis pengembangan wilayah berbasis pemetaan spasial yang mencakup analisis komponen abiotik dan biotik, teknik survei pendataan, analisis data sektoral dan spasial, penyusunan rencana tata ruang wilayah, serta perumusan strategi infrastruktur yang berwawasan kelestarian ekosistem di kawasan perkotaan dan pedesaan di era perubahan iklim. Adapun sistem pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu melalui kegiatan kuliah, diskusi, serta studio perencanaan yang didukung oleh penugasan berbasis survei lapangan dan eksplorasi berbasis big data. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning dan project-based learning yang diselenggarakan melalui kegiatan studio perencanaan, small group discussion, serta penugasan survei dan kompilasi data spasial untuk menganalisis berbagai permasalahan lingkungan dan tata ruang wilayah. Adapun interaksi dosen dan mahasiswa, dalam proses pembelajaran, saya membangun interaksi dua arah dengan memulai kelas melalui tanya jawab dan brainstorming terkait isu tata ruang wilayah saat ini. Selanjutnya, mahasiswa diberikan penugasan survei lapangan dan studi kasus lingkungan untuk didiskusikan secara berkelompok di dalam sesi studio perencanaan. Mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat mempresentasikan gagasan perencanaan spasial, berdiskusi dengan teman-teman di ruangan, serta memperoleh feedback atau umpan balik secara langsung dari saya. Asesmen. Sistem penilaian mata kuliah ini mencakup teknik tes dan non-tes, di mana teknik tes terdiri dari kuis, ujian tahap sebesar 20%,
UTS sebesar 15%, dan ujian akhir sebesar 40%. Sedangkan teknik non-tes meliputi presentase, deskripsi hasil survei lapangan, dan kesimpulan dengan bobot 25%. Indikator utamanya dinilai dari pemahaman teori, penggunaan buku ajar, kualitas laporan, hingga kualitas presentasi dan peta rancangan dari hasil survei lapangan. Selamat menyimak materi perkuliahan ini. Oke, selamat siang semua. Siang, Ibu. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perancangan kota berbasis teknologi lingkungan. Kita absensi dulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Di Skopenggu ada? Di Teko Jigi Balom? Juan Sorbu? Hadir, Bu. Ada? Mail Jigi Balom? Marsiana Wanimbo? Hadir? Oke. Agus Logo? Lindana Gijangge? Hadir ya. Yomi Pugumis? Juliana Frederika Rumah Propen? Hadir ya. Pira? Aniko Goya? Oke, hadir semua ya. Disebutkan hadir. Jadi ini nanti absennya Ibu Sabar, terus nanti tanda tangan ya di paraf ya. Oke, bisa dibantu ya. Oke, tentang perancangan kota berbasis teknologi lingkungan. Jadi kita memahami dulu tentang ilmu lingkungan ya. Ilmu lingkungan adalah bidang yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi mencakup itu aspek fisik, kimia, kemudian biologis dari lingkungan serta dampak manusia terhadapnya. Apa kira-kira dampaknya bagi manusia terhadap kondisi lingkungan berdasarkan dari aspek tiga tadi ya, aspek fisik, kimia, apa tadi satu? Biologi. Oke, biologis ya. Jadi harus ada tiga ya. Di komponen abiotik itu contohnya seperti tanah. Apalagi? Air. Apalagi? Udara. Oke, apalagi? Oke, iklim. Lanjut di biotik, apa contohnya biotik? Tumbuhan, hewan. Apalagi? Oke, itu semua ya, saling berinteraksi. Oke. Lanjut di sosial, komponen sosial itu manusia dari segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Sudah bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Oke, ada video yang Ibu tampilkan mengenai ekosistem ya. Hubungan ekosistem dengan makhluk hidup. Bisa disaksikan ya. Nah, dari sini saja kalian sudah menemukan istilah lingkungan, biotik, abiotik, dan ekosistem. Tugas kita di prodi ini, Fakultas Sains dan Teknologi, bagaimana lingkungan itu bisa dijaga dengan baik dengan cara melindungi, akan tetapi kita tetap akan membentuk suatu infrastruktur, ya, akan membuat suatu infrastruktur dengan ketersediaannya. Jadi contoh dari dinamika populasi itu dari faktor abiotik seperti perubahan iklim. Jadi di sini nanti kita fokus tentang perubahan iklim, kemudian fokusnya di ketersediaan infrastruktur sumber daya alam. Ya, lanjut di bencana alam. Di sini nanti kita fokusnya melangkah ke infrastruktur perkotaan. Nah, kita sudah masuk di infrastruktur jaringan teknologi lingkungan. Contohnya jaringan listrik ya. Di sini ada jaringan listrik toh? Ada. Oke, jaringan listrik, penyediaan listrik terbarukan, mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi. Jadi manfaatnya itu meningkatkan produktivitas dan akses energi yang bersih. Jadi kita harus mempunyai jaringan listrik ya. Lanjut di jaringan air bersih. Di sini jaringan air bersih ada atau tidak? Minim, terbatas. Terbatas ya. Oke, terbatas. Nah, jaringan ini yang tiga ini sebenarnya kita butuhkan ya di infrastruktur. Ada jaringan listrik, ada jaringan air bersih, dan ada jaringan air limbah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di lokasi, infrastruktur itu harus dikelola dengan baik. Ya, daur ulang itu mengurangi atau menggunakan kembali. Itu salah satu contohnya. Ya. Lanjut di pembangunan. Nah, pembangunan ada 3 poin ya, tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, itu generasi mendatang ya. Jadi pembangunan ada 3, ekonomi, sosial, apa tadi satu? Oke, lingkungan ya. Bagaimana peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan di edukasi dan pemberdayaan. Jadi edukasi dan pemberdayaan berbagi pengetahuan dan keterampilan lingkungan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Jadi kita adakan survei dahulu, kemudian konservasi, kemudian melakukan wawancara
ya. Nah, setelah melaksanakan wawancara, lalu kita simpulkan bahwa ini yang harus kita lakukan ya untuk memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Jayawijaya. Nah, kalian harus terlibat aktif di masyarakat. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Kalau memang bisa dipahami, coba Marsiana. Ada Marsiana yang kemarin di daerah lokasimu bagaimana? Bisa dijelaskan tentang iklim dan infrastruktur yang ada di sana. Oke, silakan. Lokasi survei saya kemarin yaitu tanah longsor, kondisi tempat existingnya, lerengnya curam. Di sini ada area longsor dan vegetasi lereng. Yang berikut ada juga kelebihannya, view Lembah Balim dan pegunungan sangat indah, udara sejuk, dekat dengan jalan utama, potensi wisata alam dan edukasi. Kekurangannya, rawan longsor saat hujan deras, akses ke area atas terbatas, drainase alami buruk di area longsor, tanggapan membuat rasering dan dinding penahan pada area lereng, vegetasi, pengikat tanah, sistem drainase dan resapan yang baik. Oke, jadi itu hasil dari wawancara di masyarakat ya. Jadi kita harus terlibat aktif ya mengenai hasil survei, kemudian melaksanakan wawancara, kemudian dari tanggapannya itu harus adanya terasering ya, karena sering terjadinya longsor. Ya gitu. Jadi itu kita memang membutuhkan semacam infrastruktur seperti itu, terasering dan hal-hal yang berkaitan yang ada di sana, isu-isu yang ada di masyarakat ya. Oke, mungkin ada lagi yang bisa memberikan tanggapan bagaimana peran akademisi atau masyarakat tentang pelestarian lingkungan dari segi infrastruktur. Oke, oh bisa, oke. Oke, silakan perkenalkan nama, kemudian lokasinya, hasil survei di mana saja. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana Fredika Romaropen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei saya yang berlokasi di Pugima, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ini adalah suatu taman yang dimana tamannya sudah dibuat lama. Saya tidak mengsurvei kapan dikembangkan taman itu, tetapi saya melihat bahwa potensi dari taman itu sangat bagus. Namun terdapat kekurangan dalam infrastrukturnya, yaitu area parkir, toilet, area terbuka, gazebo, dan pagar yang dibuat mengelilingi area itu. Area taman tersebut itu tidak ada. Jadi perencanaan yang akan dibuat dalam taman tersebut itu ada pertama area parkir untuk parkiran mobil dan motor. Yang kedua toilet untuk pengunjung. Yang ketiga ada area terbuka. Yang berikut gazebo, penambahan gazebo, karena di sana sudah bagus tamannya, tetapi kekurangan gazebo. Gazebo adalah pondok atau tempat beristirahatnya pengunjung. Yang terakhir pagar, karena di situ di daerah Papua Pegunungan itu ada yang namanya konflik tanah. Jadi kita perlu membuat batasan tempat taman supaya masyarakat bisa tahu mana area wisata dan mana area masyarakat. Terima kasih, itu mungkin penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, itulah tadi dari hasil survei dari nama tadi siapa? Yuliana ya. Oke, Yuliana sama siapa satu? Marsiana. Oke, beri aplaus kepada temannya ya. Oke. Jadi itulah strategi kita sebagai perencana ya atau perancang mengenai infrastruktur. Infrastruktur dan sumber daya alam. Bagaimana kita menata ruang dari sumber daya alam itu. Nah, yang pertama tadi kita harus mengenal mengenai interaksi lingkungan dengan makhluk hidup, kemudian kita menata tata ruang tersebut, ya. Apakah tata ruang itu sangat berfungsi bagi masyarakat atau tidak berfungsi bagi lingkungan
atau justru keduanya berfungsi saling berinteraksi. Jadi dibutuhkan infrastruktur strategi kita. Di mana strategi tersebut bisa dilihat di slide ya. Berdasarkan dari hasil survei di Kabupaten Jayawijaya, adanya tantangan dan solusi di era perubahan iklim. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Marsiana, ada beberapa perubahan iklim. Dengan melihat perubahan iklim, kita bisa menata ruang. Jadi tidak sembarang menata ruang ya, kita lihat kondisi iklimnya dahulu. Dan ternyata kondisi iklim di daerah tanah longsor itu sangat perlu adanya perbaikan. Ya, adanya perbaikan mengenai karena sumber daya alamnya itu sangat melimpah, akan tetapi tata ruangnya perlu diperbaiki. Jadi itu merupakan tantangan kita sebagai akademisi dan bermanfaat bagi masyarakat ya di Papua Pegunungan. Bisa dilihat ya petanya ya, peta lokasi tersebut. Nah, di sini hasil dari peta lokasi itu merupakan dari hasil observasi ya di setiap perkuliahan mata kuliah ini. Jadi perkuliahan ini kita melaksanakan survei, kemudian membuat peta lokasi, ya, kemudian menentukan titik lokasi, kemudian nanti akan dilibatkan pada saat adanya rapat KLHS atau RDTR dari provinsi. Nah, kita sebagai akademisi sangat diperlukan bahwa hasil dari mahasiswa tersebut merupakan informasi atau isu-isu dari masyarakat mengenai tantangan atau strategi dalam menghadapi era perubahan iklim merupakan perencanaan strategis ya. Hasil penelitian dari mahasiswa bahwa terjadinya tanah longsor ya, di tanah longsor di mana di dataran tinggi itu sangat berpotensi karena topografinya itu bisa dikatakan ekstrim ya, bisa dikatakan ekstrim seperti tadi Marsiana ekstrim ya, konturnya terlalu tinggi ya. Oke. Kemudian berisiko terhadap hidrometeorologi atau suhu atau iklim, misalnya sering terjadi hujan ya, maka akan berdampak bagi tanah yang ada di sana, longsor ya. Oke, sering terjadi longsor ya di sana. Lanjut di konektivitas wilayah. Nah, jadi perlunya pembangunan jalan dan fasilitas publik di dataran tinggi seringkali terhambat oleh isolasi geografis. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya kita membangun, kita juga melihat dari segi geografisnya, apakah infrastruktur ini bisa tahan beberapa tahun atau justru melibatkan atau mendapatkan resiko bagi masyarakat itu sendiri. Ya. Lanjut, pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Nah, kita mengelola sumber daya alam, tapi kita juga harus berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan. Ada 3 poin ya. Penerapan sistem zonasi adat. Ya, jadi kita tetap melihat kearifan lokal kita yang ada di Papua Pegunungan ya, di mana kita harus tetap melindungi kawasan hutan lindung dan sumber air berdasarkan hukum adat. Di sini hukum adat masih berlaku toh? Ya. Oke, masih berlaku ya. Oke, hukum adat masyarakat pegunungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem ya. Lanjut di pemanfaatan komoditas lokal unggul. Contohnya sektor pertanian dan perkebunan itu juga harus kita jaga ya, jangan sampai pengelolaan sumber daya alamnya tidak berbasis kearifan lokal lagi. Jadi kita harus tetap memberdayakan atau berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan ya. Di mana contohnya terhadap iklim dataran tinggi guna meningkatkan ketahanan pangan mandiri. Lanjut di restorasi lahan kritis. Jadi restorasi lahan kritis itu maksudnya melakukan rehabilitasi hutan secara aktif dan melibatkan masyarakat lokal hingga akademisi untuk mencegah bencana longsor dan degradasi tanah. Nah, pada saat tadi hasil surveinya Marsiana dengan Yuliana sudah melibatkan masyarakat ya. Kita sebagai akademisi tetap melibatkan masyarakat dari wawancara. Dan ternyata dari hasil wawancara itu merupakan isu-isu dari lingkungan. Nah, isu-isu lingkungan nanti itu akan dijadikan sebagai saran untuk pemerintah bahwa di lokasi tersebut ternyata banyak sekali potensi ya yang bisa dijadikan suatu bahan evaluasi ya, seperti itu ya. Nah, itulah fungsinya kita ya. Belajar tapi kita tetap melihat outputnya nanti mengarah kemana
Seperti itu. Ternyata outputnya nanti itu kita akan memberikan saran mengenai strategi dari perencanaan lingkungan. Apa kira-kira solusi infrastruktur hijau dan kebijakan tata ruang yang adaptif? Yang pertama, kita harus mengimplementasikan sistem drainase alami, lanjut pengembangan koridor hijau berkelanjutan, kemudian penguatan regulasi tata ruang zonasi. Lagi-lagi kita tetap meregulasikan tata ruang zonasi, ya, seperti tadi survei, konservasi, kemudian wawancara, kemudian hasil dari wawancara itu kita mendapatkan isu-isu lingkungan. Oke, itu saja dulu ya. Mungkin ada ingin ditanyakan, kita diskusi, lanjut kita diskusi ya. Silahkan. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Juan Sorbu. Ya. Sini saya ingin bertanya satu hal yang menarik perhatian saya, Ibu. Itu adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam di area urban. Pendekatan konvensional yang membeton sungai atau pantai seringkali justru memindahkan masalah atau bahkan merusak ekosistem lokal. Bagaimana sebenarnya strategi tata ruang kita dalam menggeser paradigma dari infrastruktur abu-abu atau grey infrastruktur menuju pendekatan berbasis alam atau natur based nat solution. Mengingat area di perkotaan, tantangan utamanya biasanya adalah keterbatasan lahan. Oke, sudah ya. Oke, bisa dilihat di slide ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini bagian dari area urban. Nah, area urban. Di area urban ini ya. Mulai dari sini. Kemudian ini juga dikatakan area urban. Dua peta ini dikatakan area urban. Sebenarnya di sini saya sepakat sekali ya mengenai pertanyaannya mengenai sumber daya alam di area urban. Area urban itu misalnya di daerah perkotaan, di mana membeton alam itu sudah harusnya sebenarnya kita tinggalkan membeton alam ya, karena tidak akan bertahan lama melawan alam. Seperti itu, tidak akan bertahan. Di mana konteks perkotaan yang padat bisa dilihat, konteks perkotaan yang padat seperti ini hanya terbatas dan bisa dikatakan sempit ya, apalagi di daerah Wamena ya, sangat sempit. Jadi perlu adanya dikombinasikan. Jadi misalnya tanggul tetap ada, tapi di depannya diperkuat dengan sabuk hijau atau vegetasi yang mereduksi energi luapan air. Nah, seperti contoh yang ada warna biru ini. Jadi itu adalah konsep yang kita rencanakan ke depannya mengenai zonasi ruang terbuka hijau. Seperti itu. Yang berfungsi sebagai kawasan retensi banjir alami. Jadi kita mengapa adanya warna biru ini, kita meretensi adanya banjir atau mengurangi banjir yang akan datang. Ya, karena kalau memakai tanggul itu bisa berdampak juga bagi lokasi lainnya. Misalnya berdampak mungkin di sini sudah tidak berdampak, tapi di sini berdampak lagi. Jadi adanya retensi untuk mengurangi banjir. Bagaimana? Siapa namanya tadi? Juan, Ibu. Juan ya? Oke, Juan. Oke, bagaimana Juan? Baik, Bu. Makasih atas jawabannya. Sudah Oke. memahami. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita diskusi ya. Diskusi saja. Apa yang sudah dicatat itu kalian pertanyakan. Oke, silakan. Oke. Ya, ada Bu. Oke, silakan. Baik, sini saya perkenalkan nama saya. Oke, bisa ya. Perkenalkan nama saya Gomi Gumis. Di sini pertanyaan saya satu hal, izin berdiskusi Ibu terkait pemaparan tadi tantangan terbesar di area perumahan iklim akan berkepastian cuaca yang semakin ekstrem. Yang ingin saya tanya di sini, sejauh mana dokumen tata ruang kita saat ini benar-benar menggunakan pemodelan proyeksi iklim masa depan untuk mengatur zonasi. Pertanyaan saya sampai di sini, Bu. Oke, langsung dijawab saja ya. Bisa dilihat di slide ya. Tentang prospek ilmu lingkungan di masa depan. Jadi adanya peran lingkungan hidup. Sebenarnya pertanyaannya itu sudah sangat bagus ya. Jadi adanya
peran lingkungan hidup, jadi perlu adanya regulasi di mana kita harus mengkaji lingkungan hidup tersebut atau bisa dikatakan di KLHS, kajian lingkungan hidup strategis yang wajib disampaikan di masyarakat tentang bagaimana dampak lingkungannya. Nah, disinilah kita fungsinya sebagai akademisi berdasarkan dari isu-isu dari masyarakat tersebut nanti kita kaji dengan pihak pemerintah dan kita sebagai akademisi perlu adanya desain terbaru. Ya, adapun yang berkaitan itu dari dinas BMKG. Nah, di situ nanti kita akan mengambil atau mengolah data dari dinas BMKG bagaimana iklim dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang. Seperti itu. Jadi nanti kita akan mengolah apakah dari hasil olahan itu sangat dibutuhkan infrastruktur perkotaan. Gitu ya. Oke, bagaimana? Ya, jelas. Sudah jelas ya? Jelas Ibu. Oke, mungkin ada lagi merintis pemodelan digital selain dari yang digambar mahasiswa tadi ya oleh Marsiana tadi mana? Oke, itu tadi ya sudah digambar secara manual ya. Nah, kalau ini sudah digambar secara metode AI atau digital twin ya, digital twin. Nah, bisa dilihat. Jadi ada gambar manual, hasil survei, kemudian ada dari database ya. Kemudian kita olah, kita desain dari AI atau dari berbasis digital twin. Oke, untuk mendesain ke depannya karena kita seorang planologi dengan melihat kondisi lingkungan kita juga tetap harus bisa mendesain ya berdasarkan dari teknologi yang sudah berkembang ya. Oke, gimana? Oke, bisa ya. Sudah absen? Sudah absen ya? Oke. Jadi absennya jadi hadir semua ya. Oke, nanti kita ketemu pekan depan, kita akan membahas lagi mengenai infrastruktur jaringan teknologi dari jaring air bersih, air limbah, kemudian jaringan listrik. Jadi kita tetap melihat kondisi lingkungan, bisa membangun, bisa merancang atau mendesain tentang infrastruktur, tapi tetap melihat kondisi lingkungannya, ya, dari segi biotik dan abiotik. Oke, coba ulangi biotik sama abiotik. Oke, itu semua ya. Jadi kita harus pahami dulu apa sih di lingkungan itu ada apa saja. Kemudian kita melihat lokasi atau survei lapangan. Oh, ternyata isu-isu banyak ya. Nah, kemudian kita kaji dan kemudian kita olah. Seperti itu ya. Mungkin sampai sini ya perkuliahan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti ada tugas yang saya kasih ya, ada tugas yang saya kasih, nanti cek di grup ya, atau di email ya, atau grup saja ya. Oke, cek di grup saja ya, nanti ada tugas, kemudian itu tugasnya itu bagaimana hasil evaluasi dari survei kalian nantinya ya, nanti pekan depan kita ketemu lagi. Oke, mungkin sampai di sini, terima kasih, selamat siang. Memahami perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan bukan hanya soal teori, tapi tentang bagaimana kita menjaga bumi untuk masa depan khususnya di daerah 3T. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen rekan sejawat, mahasiswa, khususnya asesor penilai, dan pihak yang telah berkontribusi. Sebagai dosen pengampu, harapan terbesar saya yang juga menjadi komitmen saya dalam proses sertifikasi dosen ini bukan sekadar mentransfer pengetahuan di dalam kelas. Saya berharap semua mampu menjadi calon perencana yang kritis dan bijak, yang selalu memperhitungkan dampak penggunaan lahan dan keseimbangan ekosistem dalam setiap keputusan tata ruang, khususnya di tata ruang wilayah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.